Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, saya Widi Winanto Aryawan. Saya tinggal di Yogyakarta. Saya punya pengalaman dalam bidang ekonomi Islam. Saya pernah aktif di Asuransi Syariah Takaful, menjadi kepala cabang di Asuransi Syariah Mubarakah, juga menjadi pemimpin kantor layanan syariah di BNI Life Syariah, semuanya di Yogyakarta. Maka izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin urun rembuk terkait dengan halal haram sebuah kegiatan muamalah bernama Fetub. Saudara sekalian, izinkan sebelumnya saya memberikan agak sedikit teoritis. Jadi di dalam syariah kita yang ada dua itu, yaitu ibadah mahdhah dan muamalah. Di dalam ibadah mahdhah ada kaidah semuanya dilarang kecuali yang ada contoh petunjuknya atau tuntunannya. Itu ibadah mahdhah. Sementara di dalam syariah muamalah semuanya boleh kecuali yang jelas ada larangannya. Makanya karena kaidahnya diametral gitu, berbeda ya. Oleh sebab itu kita tidak bisa mencari di dalam muamalah itu dalilnya apa, tetapi kita cari larangannya apa. Maka di dalam muamalah Islam itu ada pagar, ya, ada 4 pagar yang tidak boleh dilampaui dalam hal kita bermuamalah. Pagar yang pertama namanya tadlis. Tadlis itu artinya menipu. Dengan kata lain, menipu itu adalah unknown one party. Kalau misalnya ada 2 pihak bermuamalah, salah satu pihak tidak mengetahui, itu namanya menipu. Menipu dalam hal apa? Ada 3 kemungkinan kita mendapati penipuan. Pertama, menipu dalam hal kuantitas. Kalau di dalam perdagangan itu nyolong timbangan, nah, itu adalah menipu dalam hal kuantitas. Unknown one partnya apa? Tentu yang pihak penjual yang nyolong timbangan tahu bahwa beratnya, kuantitasnya ini tidak sempurna, tidak penuh, tapi pembelinya tidak tahu. Berarti unknown one party. Kemudian yang kedua adalah tadlis dalam hal kualitas. Misalnya penjual mencampur antara buah manis dengan buah masam. Berarti dia tahu, tetapi pembeli tidak tahu. Berarti ada penipuan dari pihak penjual yang tahu bahwa telah tercampur di dalam buah itu antara buah manis dengan buah masam, sementara pembeli tidak tahu. Kemudian tadlis yang ketiga adalah dalam hal delivery, mengantar. Maka penting buat kita, kalau misalnya kita tidak mampu untuk mengantar, misalnya ada order buah, pada kita tahu bahwa buah itu harus mengambil di tempat yang jauh. Bagaimana kalau nanti sore dikirim? Pada kita tahu bahwa kita tuh nggak akan mampu karena jaraknya jauh. Kemudian kita jawab iya. Dalam batin kita, nanti saya antar ba'da isya juga nggak apa-apa. Sementara pihak pembelinya berharap buah itu diantar sebelum maghrib. Nah, nanti kan tinggal minta maaf. Berarti telah terjadi tadlis dalam hal delivery. Itu pagar yang pertama. Pagar yang kedua namanya taghrir, gharar, ketidakjelasan. Dengan kata lain, di dalam gharar itu adalah unknown two party. Di antara 2 orang yang bermuamalah itu sama-sama tidak mengetahui. Apa itu yang tidak diketahui? 3 juga. Quantity, quality, dan delivery. Bagaimana quantity tidak diketahui? Ini ijon. Misalnya calon penjual ini, ada penjualnya ini punya pohon, yang pohon itu baru keluar bunganya. Datang pembeli, bagaimana kalau saya beli buah dari pohon ini dengan harga tertentu? Nah, kalau sampai terjadi transaksi antara kedua-duanya, maka keduanya telah melakukan transaksi yang bersifat gharar.
yaitu ketidaktahuan. Penjual tidak tahu buahnya seberapa, pembeli juga tidak tahu buahnya seberapa. Kuantitinya ada dalam posisi gharar, ketidakjelasan. Yang kedua adalah quality. Apalagi dalam contoh tadi misalnya, pohon itu sama sekali belum pernah berbuah, sehingga tidak diketahui buahnya itu manis atau masam. Nah, ini terjadi gharar dalam hal quality, kualitas barang itu. Kemudian yang ketiga adalah gharar dalam hal delivery. Ini contohnya berbeda. Menjahit yang paling tampak. Datang seseorang menjahitkan ke tempat saya. Saya tahu bahwa pekerjaan terlalu banyak sehingga saya tidak mungkin menerima order tambahan. Nah, Anda sudah membawa bahan kepada saya sambil mengatakan, ini nggak tergesa-gesa kok, terserah jadinya kapan-kapan juga nggak apa-apa. Bayangkan, baik Anda yang menjahitkan maupun saya yang tukang jahit sama-sama tidak tahu kapan produk itu harus didelivery ke Anda. Nah, ini adalah gharar dalam hal delivery. Bersamaan dengan gharar ada nama yang sejenis, amalan sejenis, namanya maisir. Maisir itu judi, untung-untungan. Ini juga an-nawantu party, tapi sifatnya untung-untungan. Ya, kalau misalnya nanti saya sebagai bandarnya, Anda sebagai pemasang, ya, pemasang taruhannya itu ya untung-untungan. Kalau Anda menang ya Anda yang beruntung, kalau Anda kalah ya saya sebagai bandar yang beruntung. Itu pagar yang kedua. Pagar yang ketiga namanya riba. Riba itu luas, tidak sederhana, tidak bisa didefinisikan dengan ya satu hal saja, tapi bisa diberikan contoh seperti ini. Misalnya Anda pinjam uang kepada saya 1 juta. Kemudian Anda mengatakan bulan depan akan dikembalikan. Terus saya sampaikan kepada Anda, tolong bulan depan dikembalikan 1.100.000 ya. Berarti saya sudah melakukan riba dari 1 juta menjadi 1.100.000. Saya sudah mengambil riba 100.000. Ya. Berbeda ceritanya kalau misalnya Anda mau pinjam uang kepada saya mau pinjam nih 1 juta. Saya tanya, mau untuk apa sih 1 juta? Mau beli sepeda. Misalnya, oh ya, kalau begitu bagaimana kalau sekarang kita sama-sama beli sepeda yang 1 juta, nanti saya jual kepada Anda 1.100.000 dan Anda membayarnya bulan depan. Maka uang 100.000 itu bukan lagi riba, tetapi laba dari jual beli sepeda. Loh, kan sama saja, dari 1 juta menjadi 1.100.000. Beda, yaitu ada objeknya bernama sepeda. Itu. Kalau tadi yang pertama tanpa objek 1 juta menjadi 1.100.000, kalau dengan objek sepeda berarti saya ini kulaan sepeda 1 juta, saya jual kepada Anda 1.100.000 dengan kesepakatan Anda membayarnya bulan depan. Nah, 100.000 adalah keuntungan jual beli sepeda antara saya dengan Anda. Ya, ini contoh yang tidak riba dan sebelahnya tadi contoh ribanya. Yang ketiga, yang keempat namanya bai' najas atau sebelahnya namanya ikhtikar. Bai' najas itu apa? Bai' najas itu adalah manipulasi dari sisi demand, permintaan. Ya. Misalnya sekarang saya pedagang, saya punya beberapa teman yang sudah saya pasang di kanan kiri saya. Kemudian saya pura-pura memberikan kepada dia harga tertentu dari produk yang saya jual ini. Ya, 100.000, 150.000 itu. Anda dapat TV, Anda dapat komputer. Wah, orang-orang begitu tertarik. Wah, ini jualannya murah sekali gitu. Pada orang-orang yang ada di sekeliling saya itu, yang saya beri 100.000 dapat TV, 150 dapat komputer, itu teman-teman saya sendiri. Tugas mereka adalah memberikan manipulasi dari sisi demand. Ketika orang tertarik, tentu saya berbeda memberikan harga kepada orang yang sudah tertarik itu. Ini pernah dilakukan muamalah seperti ini oleh orang-orang najas, maka disebut dengan bai' najas. Kemudian ikhtikar. Ikhtikar itu apa? Ikhtikar itu bahasa kita menimbun. Ini manipulasi dari sisi suplai. Pabrik gula sudah mengeluarkan produk ke pasar, saya ambil semua itu produknya. Saya simpan di gudang ratusan atau ribuan ton. Kemudian saya tidak mengeluarkan sedikit pun gula itu, sehingga akhirnya gula itu langka di pasaran. Dan kemudian gula itu harganya naik
Saya senang, sedikit demi sedikit saya keluarkan dari 10.000 naik menjadi 12.000, 12.000 naik menjadi 14, 15, 20. Senang saya karena harganya menjadi naik barang langka padahal saya menimbunnya. Ya, namanya ihtikar. Saudara sekalian, dengan menggunakan 4 pagar ini, pertanyaan kita adalah sebelah mana dari fetub yang sudah melanggar di antara pagar-pagar itu. Fetub, iklan, ya, orang nonton iklan mendapatkan viewpointnya bisa ditukar nanti dengan paket bintang atau ditukar dengan iklan yang dipasang di situ, atau bahkan kalau ada yang berminat, viewpoint itu bisa diambil, diakuisisi atau dibeli oleh orang sesama VTubers dan kemudian kita mendapatkan uang dari dia. Pertanyaannya, sebelah mana dari muamalah itu yang mengandung tadlis atau penipuan? Dengan kata lain, unknown one party. Perusahaan tahu, saya tidak tahu. Ya, unknown one party. Mari, silahkan untuk dianalisis. Kemudian yang kedua tentang horor. Adakah di dalam VTub itu yang bersifat horor? Orang menyebutkan bahwa di dalam VTub ada unsur ponzi yang itu jelas-jelas horor yang dilarang di dalam Islam. Pertanyaannya, sebelum menjawab pertanyaan itu, sekian waktu yang lalu ada sebuah provider penyedia data internet, di dalam aplikasinya itu menawarkan kepada siapapun pemilik kartu provider dia, siapa saja yang masuk ke aplikasi, dia daftar di situ, maka setiap dia membuka, dia akan mendapatkan 1 perangko. Kita tinggal ngeklik perangko itu, kemudian muncul centang, ya, muncul centangnya. Nah, setiap hari kita masuk dapat centang 1, besok kita masuk lagi dapat centang 1. Perangko-perangko itu dikumpulkan dan ketika mencapai jumlah tertentu, perangko itu dapat ditukar dengan data internet dari provider itu. Nah, saudara sekalian, apakah yang dilakukan provider itu menyalahi syariat? Tentu tidak. Itu adalah teknik promosi agar orang mau mendatangi atau masuk ke aplikasi dia untuk mendapatkan promosi-promosi macam-macam di dalam aplikasi itu, maka diberi sebuah reward, sebuah penawaran keuntungan. Kalau Anda mau buka aplikasi, Anda saya beri perangko. Kalau perangko itu memenuhi, diklik setiap hari, begitu dapat sekian jumlah tertentu perangko, Anda kami beri pulsa gratis, pulsa data. Ya, pulsa data itu bisa digunakan untuk buka aplikasi itu lagi. Artinya ngeklik gitu. Nah, pertanyaannya, bolehkah misalnya saya sudah mendapatkan centangan perangko-perangko yang banyak itu dan kemudian saya tukar dengan pulsa data saya dapatkan, ada teman saya minta, seperti biasa kalau kita usai beli pulsa kan ada penawaran, kalau mau transfer pulsa ke teman dan seperti itu ya, pulsa ke teman silahkan, caranya seperti ini. Nah, pertanyaannya, boleh nggak kalau pulsa data itu saya berikan kepada teman saya atau teman saya membelinya? Tentu boleh saja, wong itu pulsa milik saya sendiri sebagai hadiah dari provider itu. Nah, sekarang mundur sedikit. Andaikan saya belum sempat menukar dengan pulsa, boleh nggak kalau misalnya perangko itu dibeli oleh teman yang kebetulan dia butuh perangko untuk beli pulsa data itu? Jawabannya tentu boleh, karena perangko-perangko itu didapatkan dari saya ngeklik ya aplikasi dari provider itu, reward dari dia. Ya, nah saudara sekalian, dengan analogi yang sama, sesungguhnya di dalam VTub juga terjadi seperti itu. VTub itu menawarkan kepada siapapun, kalau Anda mau masuk ke aplikasi saya, Anda mengklik iklan yang saya tayangkan, maka Anda tidak mendapatkan perangko. Kalau di provider itu perangko, tapi mendapatkan viewpoint. Viewpoint ya, kalau perangko ditukar dengan pulsa, ini perusahaan periklanan. Maka dia menawarkan kalau Anda punya viewpoint, Anda bisa tukar itu dengan paket
Paket apa? Bintang. Untuk apa itu? Untuk bisa melihat iklan-iklan selanjutnya. Dia berlaku 40 hari, habis waktunya ya sama dengan pulsa data, ada masa waktu tertentu pulsa data itu bisa digunakan. Ya, paket bintang. Jadi Viewpoint ditukarkan dengan paket bintang. Boleh enggak? Ya boleh, memang itu yang ditawarkan oleh mereka. Kemudian yang kedua, Viewpoint bisa ditukarkan dengan iklan yang ada di situ. Ya, kalau kita punya iklan, kita bisa bayar dengan Viewpoint yang kita miliki. Nah, produk kita akan ditayangkan sebagai iklan berbayar di situ yang diklik oleh ribuan bahkan jutaan orang. Nah, saudara sekalian, ternyata di antara para VTubers itu ada yang membutuhkan Viewpoint kita. Begitu. Dan perusahaan memfasilitasi kalau ada yang butuh Viewpoint Anda kebetulan juga longgar untuk melakukan itu, maka silakan untuk dijual kepada sesama VTubers. Boleh nggak itu? Boleh. Kenapa tidak? Bukankah tadi perangko itu bisa dijual kepada orang lain? Ya, karena itu hasil kerja kita membuka aplikasi itu. Ini juga begitu. Viewpoint itu adalah hasil kerja kita untuk mau membuka iklan atau mengklik iklan yang ada di VTube itu. Dan ketika Viewpoint kita dapatkan, kebetulan datang kepada orang. Bagaimana kalau Viewpoint ini saya akuisisi? Ya, lah untuk apa dia? Saya mau beli paket bintang. Boleh enggak? Boleh saja. Lain waktu, boleh enggak saya mengakuisisi VP Anda? Untuk apa? Untuk memasang iklan. Boleh saja. Ya, artinya dalam muamalah ini tidak ada unsur-unsur gharar di dalamnya. Kenapa? Karena baik pemilik VP maupun calon pembeli sama-sama tidak ada paksaan. Kalau misalnya pihak pemilik Viewpoint ini kebetulan punya hajat sendiri, oh saya sendiri butuh VP kok untuk beli paket-paket bintang. Akhirnya orang yang berminat pun tidak akan bisa mengakuisisi VP yang dia butuhkan. Terus dia dapat VP dari mana? Ya sama dengan orang lain, yaitu ngeklik iklan supaya dia dapat VP. Ya, sedikit demi sedikit dia kumpulkan VP itu naik, dia tukar dengan bintang, 40 hari dia tukar lagi, dan begitulah seterusnya. Akhirnya peringkat dia naik agar VP dia terkumpul makin banyak. Nah, saudara sekalian, silakan sekarang kita bisa menilai. Tidak ada unsur ponzi di dalamnya. Tidak ada unsur bahwa orang yang di bawah harus membayar kepada atas. Tidak ada. Karena pihak yang ada di atas yang punya VP pun tidak wajib untuk menjual VP-nya. Kalau dia butuh, kenapa harus dijual? Ya, dia sendiri pengen membeli bintang, paket-paket bintang. Sementara yang ada di bawah, kalau tersedia silakan untuk mengakuisisi. Kalau tidak tersedia, ya tentu tidak tersedia VP di dalam perdagangan EC-nya itu, exchange counternya itu. Nah, saudara sekalian, semua tuduhan yang terkait di dalam VTube, saya berbeda pendapat. Baik yang datang dari para ustadz, datang dari para penceramah. Cermati baik-baik bahwa ini bukan akad ponzi, tetapi ini murni akad tukar menukar, akuisisi, jual beli yang itu biasa-biasa saja di dalam sistem muamalah Islam. Antarodin minkum terjadi, ridho sama-sama ridho. Apakah selalu yang pembeli itu adalah yang levelnya di bawah? Enggak. Yang di atas itu berapa kali dia harus membeli orang di bawahnya karena dia butuh Viewpoint untuk membeli paket yang kebetulan dia sudah terlanjur menjualnya. Dia terpaksa harus beli Viewpoint kepada member-member di bawah, dan itu tidak masalah karena VP itu seperti perangko tadi, yaitu catatan nonton iklan yang diberikan oleh VTube bagi orang-orang atau member yang sudah nonton iklan. Tidak ada lebihnya, tidak ada kurangnya. Nah, saudara sekalian, silahkan ya untuk memberikan komentar, ya subscribe di dalam YouTube saya ini, ya share supaya orang-orang muslim, ya muslimat dimanapun berada, jangan ragu-ragu untuk bermuamalah dengan VTube. Tidak ada unsur tadlis atau penipuan, gharar atau ketidakjelasan, riba juga nggak ada, maisir juga tidak ada, kemudian baik najas maupun ikhtikar tidak ada. Ya, bagi Ustadz
Nah, saya sedikit memberikan kritikan. Kita tidak bisa mengambil hukum satu muamalah hanya berdasarkan persepsi dari membernya. Di sini banyak orang-orang yang sudah sangat pinter memahami sistem di dalam FITUB. Bagaimana mungkin kita ini mengambil hukum atas satu amalan, kegiatan muamalah berdasarkan persepsi dari orang, apalagi melalui telepon. Antum di FITUB ya, FITUB bagaimana? Begini. Kalau seperti itu berarti FITUB haram. Loh, kok sesimpel itu untuk menarik hukum di dalam muamalah? Bahkan di ormas Islam saja ada ya bahtul masail, itu kumpul kiai-kiai bawa kitab masing-masing, kemudian yang memahami masalah dia mempresentasikan apa yang sedang mau dibahas itu. Di majelis tarjih juga begitu, dijelaskan yang terjadi adalah seperti ini. Jadi untuk menentukan halal dan haramnya satu muamalah itu tidak sesederhana itu, apalagi sekedar berdasarkan persepsi member yang tentu dalam banyak hal persepsi itu belum tentu sesuai dengan yang sebenarnya. Itu kan persepsi dia. Padahal seperti itu kan? Enggak. Saya kira itu, mudah-mudahan sedikit ya kuliah tentang muamalah syariah ini, syariah muamalah ini dapat memberikan pencerahan. Saya anjurkan teman-teman, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jangan ragu-ragu untuk bermuamalah di FITUB ini. Justru sekarang teknologi harus mulai dapat membantu menyelesaikan muamalah kita. Silahkan nanti mau pasang iklan di FITUB. FITUB itu anggotanya makin lama makin banyak. Tentu sangat menarik bagi pemilik produk untuk pasang iklan, karena di situ berkumpul orang-orang atau calon-calon customer Anda. Saya akhiri, terima kasih. Jangan lupa subscribe, ting, ya, klik loncengnya, kemudian di-share kepada teman-teman supaya tidak ada keraguan lagi untuk bermuamalah melalui FITUB ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.